Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Faiz Mahmudi dengan nomor induk mahasiswa 20 21 009 0056 dari kelas hukum 21F. Saya di sini dengan model rambut yang baru serta gaya dan pembahasan kita yang baru. Nah, kali ini kita akan membahas tentang manajemen produksi dan operasi. Terdiri dari 3 kata: manajemen, produksi, dan operasi. Manajemen adalah proses mengatur optimasi sumber daya yang lebih efektif, efisien, dan lebih produktif. Sedangkan produksi adalah proses membuat suatu produk, proses menciptakan suatu yang baru, proses menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Lalu operasi adalah proses mengubah suatu produk dari input atau masukan hingga output ataupun keluaran yang bertujuan untuk menciptakan suatu produk yang lebih baik dari sebelumnya. Atau dengan kata lain, operasi adalah untuk mengembangkan suatu produk. Operasi ini berupa mekanisme ataupun tahapan-tahapan, baik berupa mekanisme konvensional ataupun mekanisme modern. Nah, mekanisme ini mengharuskan metode, cara, proses dari input ke output. Metode ini bersifat kontinu, bersifat batch, ataupun bersifat special project. Manajemen produksi operasi menerapkan konsep dari hulu ke hilir atau ilmu praktis 5W1H. What, apa, when, kapan, who, siapa, where, di mana, dan why, kenapa, serta how, bagaimana. Manajemen produksi operasi merupakan konsep utuh, konsep dari konsep ekonomi, dari konsep bisnis, dari konsep produksi, konsep teknologi, dan lain sebagainya. Dapat kita lihat fungsinya untuk sumber daya manusia, untuk teknologi, untuk keuangan, serta untuk pemasaran. Nah, dengan demikian dapat kita tarik kesimpulan esensi dari manajemen produksi dan operasi adalah proses mengatur, membuat, merubah suatu produk dari input hingga ke output dengan metode dan mekanisme yang tepat, yang lebih efisien, lebih efektif, lebih produktif, yang tujuannya untuk menciptakan sebuah produk yang lebih baik dari sebelumnya, mengembangkan produk yang lebih bernilai, mengembangkan produk yang lebih berharga, menciptakan produk yang kegunaannya dan kemanfaatannya lebih baik. Selanjutnya adalah 5 alasan penting mempelajari manajemen produksi dan operasi. Yang pertama adalah simpul kolaborasi dengan manajemen fungsional lainnya, baik dengan manajemen pemasaran berupa merancang desain produk, merencanakan produksi, hingga menentukan tingkat ketersediaan produk yang optimal. Lalu baik dengan manajemen keuangan dengan berupa
merencanakan kebutuhan anggaran, merencanakan investasi, ataupun menentukan biaya produksi. Lalu yang terakhir, dengan manajemen sumber daya manusia, berupa tentang masukan atau kualifikasi perekrutan karyawan. Lalu alasan kedua adalah mayoritas biaya produksi itu tanggung jawab dari manajemen produksi dan operasi. Biaya produksi di sini baik berupa gaji karyawan ataupun harga biaya bahan baku. Lalu alasan yang ketiga adalah mayoritas aset perusahaan juga menjadi tanggung jawab dari manajemen produksi dan operasi. Aset perusahaan ini baik berupa pabrik ataupun mesin dan alat perlengkapan peralatan besar lainnya. Yang keempat adalah karena sebagian besar dari kegiatan usaha perusahaan itu merupakan tanggung jawab, wewenang, fungsi dari manajemen produksi dan operasi. Kegiatan usaha ini tentunya berupa kegiatan produksi ataupun distribusi. Lalu alasan yang kelima, alasan yang terakhir adalah karena untuk kepuasan pelanggan sebagai ultimate goals, puncak dari tujuan organisasi atau perusahaan. Nah, pelanggan tentunya menuntut atau menginginkan suatu produk yang lebih baik, kualitasnya lebih baik, harganya yang lebih murah, pengirimannya yang lebih cepat, serta produk yang lebih ramah lingkungan. Nah, barangkali mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.